Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para viewer, subscriber yang nyampe di channel Joyo The Explore Channel. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan sistem karburator dengan injeksi. Dengan bermodal gambar ini nanti kita akan coba bahas seperti apa perbedaannya. Yang baru nyampe sini silahkan lanjutkan nyimak, subscribe. Yang udah senantiasa di sini terima kasih, dan ayo kita bareng-bareng belajar. Yang belum sholat dulu, belum makan dulu. Nanti keasikan tidak lupa sholat, lupa makan, wah repot ya. Oke, sebelum bahas ini kita coba bahas yang tentang sistem karburator ya bro. Sistem karburator tentunya ini nggak ada ya yang namanya ECM ini. Jadi ini dipangkas nih, set ini nggak ada ini, dan ini diganti dengan karburator yang dipasang di sini nih ya. Nah ini karburator nanti di sini nih. Nah nanti kalau ini buka maka di sini akan ada pipa dua, apa power main jet, idle jet dan power jet ya, dan main jet ya. Nah nanti gini, ini kan ini nggak ada ya. Ini nanti berdasarkan pembukaan throttle ini. Nah ini throttle ini dihubungkan dengan pedal gas. Begitu ini dibuka maka udara akan masuk ya. Udara yang masuk ini akan menyesuaikan dengan seberapa lebarnya bukaan throttle ini. Begitu dia masuk maka masuknya ini akan menghisap. Ini ada BBM di sini ya, BBM. Nah, akan terhisap ke atas lalu terbawa masuk ke ruang bakar. Masuk ruang bakar lalu terbakar di sini. Nah, di sini ini sangat sederhana, teknologinya sangat sederhana itu, maka banyak sekali kelemahan, sehingga kalau pas di awal starter di mesin hidup awal masih dingin, itu butuh BBM yang lebih banyak karena ruang bakar ini masih dingin. Untuk membakar belum begitu sempurna, maka butuh BBM lebih banyak, sehingga paling dibantu dengan cuk di sini ya. Ditutup lalu biar ini menghisap lebih banyak. Itu untuk teknologi karburator yang sangat sederhana. Nah untuk teknologi yang teknologi injeksi, nah, sudah seperti ini, sudah ada ECM ya, sudah ada komputernya, kemudian di sini tangki BBM set ke sini, lalu di sini ada injektor penyemprot yang menyemburkan BBM. Nah ini nanti akan diperintah oleh komputer ini ya. Komputer ini akan diberikan informasi oleh siapa saja. Nih ada sensor CKP, EOT, sensor O2, sensor TP. Nah yang pertama sensor CKP ini crankshaft. Ini sensor tentang posisi crankshaft. Wah bro, ini posisinya sudah di titik mati bawah atau titik mati atas. Kemudian ini saatnya menyemburkan BBM. Oke ya. Begitu ini sudah sensor ini menyatakan sekarang semburkan, maka dari sini akan diperintahkan ke sini lalu menyembur. Kemudian juga akan diperintah juga, oke, saatnya busi listrik dari busi dialirkan dan meletup, diperintah dari sini. Makanya ya lebih bagus, lebih presisi. Ini sensor yang kedua ada EOT. Ini sensor yang untuk memeriksa berapa suhu di area mesin, area bodi, lewat sensor oli yang mengalir di situ. Begitu olinya panas ya, tentunya kalau ruangan bakar panas kan akan buat olinya panas. Kalau yang ada sistem coolant ini juga dipasang di coolant juga bisa. Nah pada saat dingin, nah kalau tadi karburator kan pakai cuk ya, nah ini enggak, tidak pakai cuk yang manual gitu, tapi ini EOT ini saat dingin maka si sensor resistor ini dia masih akan mengirimkan sinyal, bro, ke sini ya, ke ECM sini, bro, ruangan masih dingin. Oke, kalau gitu diperintahkanlah dari sini ke sini, lalu perintah, oke, semburkan lebih banyak. Nah, akan menyembur lebih banyak. Begitu sudah mesin hidup
lama-lama semakin panas, maka hambatan hambatan dari resistor termistor ya. Ini engine oil termistor ya. Jadi ini sensor suhu. Nah, begitu semakin panas dia akan ngasih tahu, bro, sekarang sudah semakin panas, semburannya dikurangi. Oke, dikurangilah di sini semburannya ya. Nah, kalau ini untuk ngatur kapan waktu nyemburnya, kalau ini seberapa banyak semburannya gitu ya. Begitu masih dingin banyak, semakin panas semakin sedikit. Kalau sudah panasnya stabil ya ajak segitu aja, nanti dinilai tahanan tertentu ya, tahanan tertentu suhunya sudah ajak, maka semburannya akan segitu. Kemudian ada sensor O2, ini di buangannya sini ya. Ini ternyata, bro, ini kandungannya terlalu kaya. Wah, maka dia akan ngirim ke sini. Oke, kalau gitu saya kurangi ya, semburannya dikurangi. Atau terlalu miskin, bro, oke, ditambah. Makanya dipastikan semua sensor ini dalam kondisi baik ya, normal. Kemudian ada sensor TP, ini sensor untuk posisi throttle. Begitu diputer, diinjek pedal gas ya, atau ditarik di gas motor itu, maka dia akan membuka. Nah, di sini akan ngasih kabar ke si ECM ini, bro, ini throttle-nya bukanya sekian derajat, maka tolong semakin lebar ya, tolong ditambah semburannya. Oke, semburannya kurang. Begitu dikurangi injakannya, maka dia akan membuka lebih sedikit ya. Dia akan kasih tahu, bro, ini throttle-nya agak sempit nih. Berarti dikurangi, oke, gitu, dan seterusnya. Semua ini dikontrol dengan komputer. Jadi ini sensor-sensor ini akan ngecek kondisi kendaraan, kemudian akan ngabari ke komputer ini, sehingga semburan dan waktu pengapiannya akan disesuaikan. Nah, ini yang jadi masalah kalau sampai sensor ini error, maka kacau. Kalau ini error, wah, kapan pengapiannya jadi kacau. Kalau ini error, nanti tentang boros atau irinya juga kacau. Ini juga nggak bisa ngasih informasi seberapa nanti harus nambah atau ngurangi, terlalu kaya atau terlalu miskin. Ini sensor throttle juga sama. Nah, makanya pastikan semuanya kondisinya oke, fit ya. Nah, kalau karburator nggak bisa ngatur yang kayak gini-gini. Paling di karburator itu hanya bisa ngatur besar kecilnya spuyer. Kalau ini karburator ini, kemudian ada dua main jet ya, ada dua penyembur pipa untuk nyembur ke atas, itu paling ini aja yang bisa diatur besar kecilnya. Dan ini pun statis, nggak bisa dimodif, nggak bisa. Kalau sudah lubangnya segitu ya segitu aja gitu ya. Sehingga ini memang ya kelebihannya di sistem injeksi seperti itu. Semuanya dikomunikasikan secara elektronik. Pakai karburator ya bisa. Kalau mobil saya karburator, jadi saya oprek-oprek supaya gimana saya atur lubang-lubangnya ini supaya dalam posisi maksimal. Jadi jangan sampai terlalu miskin kalau untuk pembakarannya, tapi jangan terlalu kaya. Kalau terlalu kaya ya kaya terus. Kalau lubangnya terlalu besar ya ini akan ngowos ya, keluar segitu akan keluar banyak terus. Makanya ini harus pinter-pinter ngatur gimana caranya agar lubang ini, nah ini pakai penelitian, pakai feeling, pakai perasaan, jadi mobil satu dengan yang lain karakternya beda-beda ya, ruang bakarnya beda, kemudian kondisinya beda-beda. Makanya kalau dikasih asupan segini dengan lubang main jet sekian, ini mesinnya nyaman nggak? Kalau boros itu nyaman. Kalau dibikin boros itu nyaman karena dia akan lebih nyaman pembakarannya. Ya boros tadi. Tapi sekarang itu ya semuanya berlomba-lomba bagaimana membuat kendaraan itu bisa bekerja efisien, optimal ya, optimal, maksimal. Jadi tidak
terlalu boros. Tapi kalau terlalu irit, terlalu miskin juga tidak baik, karena nanti akan kurang dalam tenaga, terus panasnya akan berlebih dan sebagainya. Oke bro, sampai sini semoga bermanfaat, nambah wawasan kita bersama. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.